Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang kami muliakan, keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, wabil khusus yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib, Hadratil Mukarram Kiai Haji Mabsuutatan Mi'at. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita semua selalu mendapatkan barokah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pengurus harian Pondok Pesantren Lubul Labib yang kami banggakan, teman-teman santri yang kami cintai, menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, baik nikmat yang sifatnya besar ataupun nikmat yang kecil, semuanya wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak saya ketondu. Ya. Banyak saya ketondu. Para adik-adik sekalian yang kami banggakan, saya mendapatkan permohonan dari pengurus untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kemerdekaan. Dalam undangan yang dikirimkan ke saya, temanya adalah agak lupa saya, memahami dan memaknai hari kemerdekaan. Tentunya kalau kita bicara kemerdekaan, napa boleh mungkin 17 Agustus, bulan Agustus kita ada tanggal 17 bulan Agustus, maka yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin sampean sudah banyak
mempelajari terkait dengan bagaimana proses panjang bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Iya, malah tak keton apa ya omongin tak pasti anu. Merdeka. Tanggal berapa Indonesia merdeka? 17. Tahun berapa? Tahun 45. Kenapa kok tanggal 17 Agustus tahun 45? Merdeka ya. Kenapa merdeka? Karena memang kalau kita melihat sejarah, keinginan Indonesia untuk merdeka itu sudah lama. Keinginan Indonesia untuk merdeka itu sudah lama. Apalagi karena sudah terlalu lama dijajah. Oneng jajah. Apa itu? Jajan. Apa itu? Wah, mak beda kopi ndeng. Suruh abit nih kaceritan. Enam gelulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena sudah terlalu lama Indonesia ini dijajah, penjajahnya berganti-ganti. Mulai Portugis, kemudian Inggris, kemudian Jepang, puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun. Bosenlah abid dijajah oleh negara lain. Maka mulai tahun 1900-an, tepatnya sekitar 1905, tokoh-tokoh bangsa ini sudah mulai menunjukkan keberanian untuk merdeka. Kalau awalnya itu patuh, tunduk, nurut ke para penjajah, tapi mulai tahun 1940-an itu mulai berani menunjukkan keinginan untuk merdeka. Cuman tidak segera terwujud. Karena apa? Karena pada waktu itu masih bersifat sektoral, dalam arti bersifat masing-masing. Tidak ada kekompakan, tidak ada persatuan, sehingga sulit untuk merdeka. Pada waktu itu orang-orang Sumatera mereka perang dengan penjajah ya untuk mengamankan, membebaskan tanah mereka dari penjajahan. Orang Sulawesi juga begitu, acuh tak acuh, nggak mikir dengan apa yang ada terjadi di Jawa. Di Jawa juga begitu, berperang melawan penjajah tapi tidak memikirkan penjajah yang ada di Indonesia, di daerah atau di provinsi yang lain. Sehingga itulah yang menyebabkan kemudian kemerdekaan ini sulit untuk diraih. Terus kemudian diusahakan melalui lobby-lobby, melalui apa istilahnya diplomasi, melalui lobby, melalui musyawarah untuk mendapatkan kemerdekaannya, tapi tidak segera didapat oleh Indonesia. Dan pada puncaknya pada waktu itu sekitar tahun 1945 dan sebelumnya, ini yang berkuasa di Indonesia, paling banyak pasukannya yang ada di Indonesia adalah pasukan Jepang. Jepang paling banyak. Pada waktu itu anggaplah penguasanya Indonesia, penjajah Indonesia yang paling banyak pasukannya itu adalah Jepang. Memang ada di daerah-daerah yang lain ini sekutu, dalam arti persatuan dari beberapa negara Eropa yang kemudian ikut menjajah Indonesia.
Nah, pada waktu itu masih berlangsung Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya sekitar bulan Agustus, kalau nggak keliru tanggal 9 bulan Agustus, terjadi bom atom di Jepang. Terjadi bom atom di Jepang. Oneng bom atom. Bom atom oneng ngamben. Napa bom atom oneng mau oneng ngamben? Derem bentukan bom atom? Nik gini ya. Cang atom ya. Ketika di awal bulan Agustus 1945, negara Jepang ini kemudian mendapatkan serangan yang dahsyat dari Amerika berupa bom atom. Dua daerah yang padat penduduknya yaitu Nagasaki dan Hiroshima, dengan 2 hari yang berturut-turut tanggal 9 dan tanggal 10 dijatuhi bom atom, sehingga kemudian di situ menyebabkan konsentrasinya orang Jepang yang ada di Indonesia ini pecah. Nah, ketika konsentrasinya orang Jepang ini pecah, maka para penjajah yang bukan Jepang yang ada di Indonesia, yakni pasukan sekutu, itu kemudian mulai mengusir orang-orang Jepang. Nah, itulah yang kemudian dibuat kesempatan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan, dijadikan momentum, dijadikan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi pada waktu itu ya dimulai sekitar tanggal 15, para pemuda-pemuda yang mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Bung Karno tidak mau. Jangan sekarang, karena sekarang waktunya masih ribut. Kita tunggu waktu yang tepat. Tapi para pemuda ini, golongnya Sultan Mangara dan lain sebagainya, itu akhirnya nggak terima dengan jawaban yang bagian sepuh-sepuh ini. Bung Hatta, kemudian Bung Karno nggak mau, disuruh untuk proklamasi nggak mau, akhirnya diculik. Bung Karno dan Bung Hatta ini diculik dibawa ke daerah Karawang yang aslinya di Jakarta, oleh pemuda-pemuda ini dibawa ke Karawang, namanya daerah apa? Rengas Bengok ya. Di situ kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipaksa oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baru ketika Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan siap, maka baru diantarkan balik ke Jakarta. Lah, pada waktu itu sampai di Jakarta sekitar jam 12 malam tanggal 16, dan akhirnya kemudian dibuatlah naskah proklamasi, ditulis, dirumuskan oleh Bung Hatta dan Bung Tomo, dan satunya siapa itu saya lupa namanya. Dan akhirnya keesokan harinya pas tanggal 17, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno. Kalau cerita panjangnya panjang, bagaimana kemudian peran tokoh-tokoh Islam, bagaimana peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum proklamasi Indonesia itu diproklamirkan oleh Bung Karno ini sempat sowan dulu kepada kiai-kiai yang ada di Jawa Timur. Di antaranya sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, dan akhirnya disepakati untuk memproklamasikan Indonesia pas tanggal 17 Agustus, yang mana pada waktu itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 10 Ramadan. Isyarah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya sudah hari Jumat dan ketepatan ini bulannya bulan yang mulia, harinya hari yang mulia. Akhirnya diterima isyarah dari Mbah Hasyim Asy'ari, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Sudah merdeka.
Apakah kemudian berhenti di situ? Oh, enten. Ternyata setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini tidak aman. Ternyata orang-orang sekutu, orang-orang Belanda utamanya, yang merasa mereka itu yang berjasa mengusir Jepang dari Indonesia, maka pada waktu itu pasukan sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada waktu itu terjadilah rentetan perang yang besar. Setelah proklamasi ini perangnya semakin besar. Proklamasi di bulan Agustus, bagaimana kemudian ketika terjadi peperangan yang sangat dahsyat di Surabaya tanggal 10 November 1945. Itu sudah diumumkan oleh Bung Karno, Indonesia merdeka. Tapi sekutu masih belum mau menerima. Akhirnya sekutu mencoba untuk memaksa tetap untuk bertahan, untuk tetap menjajah, tapi karena semangat dari proklamasi yang sudah dilakukan oleh Bung Karno, sehingga rakyat Surabaya pada waktu 10 November yang dikomandoi oleh Bung Tomo melakukan perlawanan besar-besaran kepada pasukan sekutu. 16.000 pejuang Indonesia yang berada di Surabaya meninggal. Itu yang keluar resolusi jihad dan lain sebagainya. Itu kan untuk memberikan semangat kepada rakyat Surabaya secara khusus untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Nanti panjang kalau cerita resolusi jihad ini bagaimana. Itu besok ketika hari santri. Tanggal berapa hari santri? Tanggal 22 Oktober. Itu adalah hari resolusi jihad. Bagaimana kemudian Mbah Hasyim Asy'ari bermusyawarah dengan para kiai, akhirnya membuat keputusan bahwa hukumnya fardu ain bagi orang yang berada di masa Fatul Qasri untuk ikut perang, dan fardu kifayah bagi orang yang di luar masa Fatul Qasri. Itu pun lain sudah. Jadi kemudian apakah selesai setelah proklamasi itu diproklamirkan oleh Bung Karno? Tidak, peperangan semakin menjadi. Bagaimana di Surabaya tanggal 10 November, kemudian di Bandung yang terkenal dengan julukan Bandung Lautan Api. Itu kan bentuk perlawanan orang-orang Jawa Barat, khususnya di kota Bandung, yang menjadi incaran pasukan Belanda yang akan dijadikan sebagai markas peperangan mereka. Ternyata orang-orang Bandung nggak mau. Maka pada waktu itu dipilih oleh orang-orang Bandung untuk keluar dari kota Bandung dan pergi ke atas gunung untuk menghindari serangan Belanda dengan cara mereka membakar semua rumahnya. Jadi orang Bandung ketika sekitar bulan November sama sekitar bulan November. Kalau Bandung Lautan Api itu di akhir 1945 itu juga seperti itu, karena orang Bandung tidak mau kotanya dijadikan markas oleh Belanda, sehingga mereka meninggalkan kotanya karena memang untuk melawan Belanda kurang senjatanya, sehingga mereka memilih untuk nyingke dari Bandung menuju ke pegunungan di Bandung Selatan. Tapi mereka tidak rela rumahnya dijadikan posko-posko Belanda, sehingga mereka membakar semua rumahnya. Maka dari itu kemudian Bandung satu kota itu semua rumahnya terbakar. Dibakar sendiri oleh pasukan Indonesia. Makanya kemudian begitu terlihat membara api di kota Bandung, sehingga Bandung dijuluki kota lautan api. Di Medan juga terjadi perlawanan kepada Belanda. Ini menunjukkan bahwa
Meskipun Indonesia itu sudah diproklamasikan kemerdekaannya, tapi kemudian tidak langsung kuat karena masih tidak ada kekompakan, tidak ada persatuan, melakukan perlawanan secara masing-masing. Tapi kemudian setelah itu barulah di tahun sekitar 65 perpecahan ini bisa dihentikan. Pemberontakan kan banyak. Setelah Agustus 45 itu kan pemberontakan terhadap pemerintah yang sudah ditetapkan, yakni Bung Karno sebagai presiden, Bung Hatta sebagai wakil presiden. Di situ kan banyak yang tidak terima. Ada yang mengatakan, dalam arti ada yang merasa ya dirinya adalah paling berhak untuk memimpin Indonesia, sehingga kemudian di beberapa daerah itu terjadi pemberontakan seperti yang ada di Maluku, kemudian di Jawa Barat itu ada, di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kuat, yaitu ada NII ya, Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Supraviro ya namanya itu. Jadi kalau kita mempelajari sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia sangatlah panjang, membutuhkan pengorbanan, tumpah darah, harta dan benda dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Itu adalah perjuangan para pejuang kemerdekaan. Mereka menyerahkan nyawa, menyerahkan harta, rela berkorban untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan sekarang Indonesia sudah merdeka, alhamdulillah. Coba umpamanya masih belum merdeka, sampean jajah sarang belente dek remarasan dijajah Belanda. Coba bayangkan gimana rasanya umpama pancet jaja sarang belente. Ya, bengal perang sampean. Iya, mak gaya bengal jan. Oneng nggak perang sampean? Oneng. Oneng bagus. Oneng. Makita oneng sementing oneng. Pon. Nah, sekarang kemudian yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kemerdekaan ini, menikmati perjuangan, pengorbanan para pejuang-pejuang kita, ini bagaimana? Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan ketika Indonesia sudah merdeka, sudah seperti yang kita rasakan saat ini? Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kalau memang kita tidak diperintahkan dan tidak ada tuntutan berjuang dengan mengangkat senjata, menurut sampean perjuangan sampean makin apa? Berjuang untuk Indonesia menurut sampean, muncaan sampean, perjuangan membela Indonesia itu dalam bentuk apa? Ya, umpaman sampean mungkin kan sopung penjajah, Indonesia sudah merdeka, King sampean ndek remah sekeran sampean neka termasuk terhitung sebagai pejuang yang mengisi kemerdekaan ini. Dengan cara
Memperbanyak tedung. Wancong di rumah. Adik-adik sekalian yang kami banggakan, sudah itu si kisah perjuangan. Maka kita yang sekarang hidup di masa Indonesia sudah merdeka, menikmati jerih payah perjuangan para pejuang kita, maka cara kita mengisi kemerdekaan ini adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk negara Indonesia. Bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada negara Indonesia? Maka sesuai dengan status masing-masing. Si petani, ia bertani dengan baik sekiranya menghasilkan hasil pertanian yang cukup, yang bagus, yang nanti bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan makanan penduduk Indonesia. Pedagang juga begitu, berdagang dengan baik sekiranya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Mun sampean santre dek remajaran, atani tak atani, dagang tak dagang. Dek remajaran dengan cara nyari ilmu. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Dari ajaran nyari ilmu. Belajar. Bagus. Ternyata terpenter pun anak ini. Sudah. Jadi begini. Tugas kita mengisi kemerdekaan ini dengan status santri kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk sukses sebagai seorang santri. Petani yang sukses itu termasuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Pedagang yang sukses itu juga mengisi kemerdekaan Indonesia. Maka juga begitu adanya kita sebagai santri, apabila kita menjadi santri yang sukses, maka kita juga termasuk ikut mengisi kemerdekaan Indonesia. Mungkin sedati pertanyaan, untuk menjadi santri yang sukses itu sampean sudah tahu caranya? Boh. Oneng napanten cara dadi santri sukses? Boh. Katanya ingin jadi santri sukses. Mata oneng kecaran. Bagaimana sampean bisa menjadi santri sukses mun caran tak? Tahu neng, oneng tahu neng, oneng. Udah iya malah ketondu nih kayak gitu. Repot anak-anak ketondu, king lamet tem sekuni, pecepor bina pengurusan ini. Begini teman-teman santri, jadi saya hanya berpesan kepada teman-teman santri, ketika sampean sudah memilih untuk menjadi seorang santri, ya, ketika sampean sudah memilih untuk menjadi santri Lubul Labib secara khusus, maka yang paling penting adalah bagaimana sampean menjadi benar-benar santri. Santri si tananggung, santri si benar-benar santri. Santri itu keren. Santri itu hebat. Santri itu istimewa. Selain santri tidak istimewa, tak
tak keren. Kerenan santri. Santri itu keren. Makanya jangan berkecil hati menjadi seorang santri. Santri ini adalah status mulia. Mun orang pas negu uta mengakui status santri, maka orang ini adalah orang yang istimewa. Mak bisa? Iya. Karena santri ini adalah status kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena apa kok menjadi istimewa? Karena santri inilah yang kemudian menurut Allah orang yang paling layak untuk menjadi orang yang baik. Seperti hadis yang sering saya sampaikan, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto mendawuhkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang siapapun itu, kalau dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, may yuridillahu bihi khairan, orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin, maka orang tersebut ditunjukkan oleh Allah jalan mencari ilmu agama. Kesimpulan sederhananya, orang mun kesokanin Allah dadi orang mapan, maka orang keneka monduk uta penyan nyantreh. Karena tempat mencari ilmu agama yang paling lengkap adalah pesantren. Maka dari itu, karena santri ini adalah status mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampean cek cemacem. Ini status mulia. Jangan sampean nodai status santri sampean yang mulia ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Santreh neka orang mapan, berdasarkan hadisnya Rasulullah, orang se dadi santreh neka orang se kesokanin Allah dadi orang mapan, sehingga status santri adalah status mulia. Dadi santri itu berat. Jadi santri itu biar kita saja ya. Ya, biar kita, kamu tidak akan kuat. Iya, biar saya saja yang menjadi santri, kamu tidak akan kuat. Karena santri ini adalah sebuah kemuliaan. Buktinya apa? Coba mungkin. Bahwa santri itu mulia. Besok, ketika sampean liburan, compon liburan mulai ke compok, sampean kan pakai si anyar-anyar kan, wih santri dung sari perian lah, ya santri dung sari, santri lubul labib. Pas sampean compon polan ngabesagi kancan sampean sekolah bektona MI atau bektona SD, semangkin tak monduk numpak sepeda kenal pota tilu brong 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 obuen merah celanan belum maapal kegayaan benjong mare bun mare gulaku aja sekolah keluar sepedan fiction kenal potatelo brong bong bong bong
Obun kuning, merah, biru. Napa boleh lah, kena apa mangkat belir majelan lebet kampung. Ada orang arasan, ada orang arah. King coba sampean monduk oleh setengah tahun, pas mulai preyan nero kancan ki buru sepedan kenal potelo aleberan pandek obu unai kuning keluar dari bungkon tompak sepeda neka coba dari remajaan tetanggen sampean iya coba erasanin tak erasanin anapa mak erasanin cek kancan sampean saya tak santri tak erasanin karena santri mulia oneng pun jadi sampean kanto orang istimewa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang menjadi santri adalah anugerah kangkui kau lebih sampean kabeh. Maka anugerah ini harus kita jaga. Paham nggih? Mun santre tak oleh ben seromben. Mun bene santre tak napa je bene santre. Beda kancan sampean monduk ben oleh 3 tahun, kancan sampean sekolah bekton MI, mungkin kan pun SMA. Ndik cewek pun. Cek lah bene santre tak tahu ke hukum apa pacaran. Ndik cewek. Aguncengan. Haram tak haram? Oh haram. Haram neka dosa apa tak dosa? Mun agoncengan ben areh maka dosaan ben oh neka. Nah, coba sampean monduk oleh 3 tahun, utawa oleh 5 tahun. Pas bekto naprayan agonceng bi dermacaan tetanggen sampean erasanin iya nyaman tak nyaman tadi santre tak bisa numpak sepeda kenal pote obuun tak bisa pako tak bisa nganggui celana sebul tak bisa paca nyaman tak nyaman iya hebat ya hebat ini menunjukkan bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang muljah. Makanya mulai masih sekarang, mulai sampai masih berstatus santri, tekaklah oleh 2 bulan 3 bulan, ini sudah menyandang status santri, sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, sehingga tidak layak dan tidak pantas melakukan hal-hal yang tidak beradab. Ini sebuah anugerah. Alhamdulillah. Keng jek neng seneng dadi jadi santri itu harus benar-benar bisa menunjukkan kesantriannya. Mun kun santre capa melolo keng ada esen ya sosagi ya jong. Woi, prian, ban kan mendudung sari pun abid ya. Ila jong, memimpin tahlil lu ta neng kulele. Ta neng dak remah tahlil. Ban kan menduk oleh 10 tahun jong. Engki keng tahun neng tak ajar anu sekali, tak ajar tahlil sekali. Maka kanta termasuk santri selo. Lopot cek dadi santri selo. Iya jong. Karena apa?
karena seperti yang didhawuhkan Allah dalam Al-Qur'an, apa itu ayatnya? Walaula nafara min kulli firqatin ya taifatun liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tugas saya dan sampean sebagai santri itu adalah besok ketika kita kembali ke masyarakat, maka kita menjadi pelayan masyarakat dalam urusan dalam ilmu agama. Mun beda acara sarween, mun tak toman nyantreh, tak bisa mimpin yasin, tak bisa mimpin tahlil. Mun sampean sebagai santri maka harus bisa suruh dadi MC acara maulid juga bisa suruh kiroah bisa yalah ya mun tak tahu jo tahu karena mun tak bisa kiroah tigel pun kula oneng kiroah kula pernah ajar keng tak ahli empun ya lakukan yang menurut sampean mampu. Itu para adik-adik sekalian. Jadi yang paling penting bagi kita bagaimana cara kita sebagai santri untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah menjadi benar-benar seorang santri paung guencong jadi santri. Karena di pondok ini sampean itu napa sih sobung Lubul Labib semuanya ada, tinggal sampean poron apa tak poron. Terus dadi tukang pidato, beda sih terus dadi tukang pidato ya beda muhadoro ya terus dadi kori beda acara kiro beda si ahli komputer terus tadi ahli komputer ada lab, semuanya tersedia, semuanya setro dari atlet beda lapangan, semuanya tersedia, tinggal bagaimana sampean menggunakannya. Fasilitas semuanya ada. Terus tadi neka beda carana, beda kenang nakabi. Semua kegiatan ada. Semua apa yang dibutuhkan di masyarakat semuanya disiapkan di Lubul Labib. Tinggal sampean mau atau tidak melakukannya. Cong. Orang monduk neka padan orang entar ke pasar. Pasar neka sebarang bodoh. Banyak pun. Kenapa sih tak ada pasar? Nah, ketika sampean umpaman entar ke pasar kan sampean itu memilih dan membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh sampean. Begitu juga ketika sampean sampai di Lubul Labib, mondok di Lubul Labib, maka sampean tinggal milih, mana kegiatan yang saya ingin ikuti? Kiroah. Saya ingin menjadi ahli IT. Maka saya akan rajin belajar komputer. Saya ingin menjadi seorang muballigh, maka saya akan sungguh-sungguh dalam acara muhadharah. Saya ingin menjadi orang si ahli kiroah, maka ketika ada Ustadz Zainul sampean sungguh semuanya ada. Itu. Jangan sampai sampean meremehkan sebuah kegiatan. Kula pesen, jangan sampai sampean meremehkan kegiatan yang ada di pondok ini. Apapun itu bentuk kegiatan, yang bersifat kegiatan wajib ataupun yang bersifat kegiatan sosial. Contoh seperti asapoan, abersihan kamar, nguras jeding, buang sampah, menjaga kebersihan
lingkungan kan to penting. Jangan dianggap karena ini adalah melatih kepribadian kula bi sampean. Mun sampean pondok jebeh tidak bersih, maka sampean besok ketika di rumah menjadi orang yang jebeh. Makanya apa saja yang menjadi kegiatan di pondok ini pasti ada manfaatnya. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi besok ketika sampean sampai di rumah baru akan terasa. Umpaman mangkin sampean disuruh mimpin tahlil tak poron, cek banyak etang kampung etang blok banyak kiai tak kira kok disuruh mimpin tahlil. Akhirnya sampean tak ngapa lagi tahlil. Padahal tahlil ini penting. Pas setung bekto ketika sampean sudah pulang, ternyata sampean dibutuhkan, sampean tak butuh lagi ilmu nahwunya. Compon sampean ternyata yang dibutuhkan tahlilnya. Kan kare kasta sampean, engkok sabenna tak tahu tahlil sekarang tak tahun tang tetangga, tang rakyat, tang masyarakat, tang umat tidak butuh nahwu tapi butuh tahlil. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kegiatan yang ada di pondok. Karena apa? Karena sampean tidak tahu besok apa yang dibutuhkan masyarakat dari sampean. Tak panggi kan Gi. Maka dari itu semua kegiatan yang ada sampean ikuti, sampean tekuni, sampean seriusi. Mana yang akan dibutuhkan oleh masyarakat nyaman ngangkui. Contoh yang kedua dalam arti perumpamaan orang semonduk neka pada orang nyare juko ketase, jangan hanya mencari satu ikan saja. Jaring uncalaki. Kenapa jele nyaman? Uncalaki. Kemudian sampean dari compok niat angkok nyari juko banteng. Etase. Jaring ditebar. Pas yangka mbah mak bene banteng, mak odang buang. Mbah mak cakalan buang. Tak yangkok polan sampean gun nyari banteng. Ternyata sampai waktunya selesai sampean tak nemu juga banteng sekali. Maka sampean pulang dengan tangan hampa. Tapi ketika sampean berada di tengah laut, ketika sampai menebar jaring, ikan apapun yang sampean dapatkan, sampean angkat, sampean taruh di perahu sampean. Ketika sampean pulang, maka tinggal memilih. Oh, ya mun juga siongan neka tang tetangga arwase seneng. Iya teraki ke tetanggen. Oh, juga napa cakalan. Mun cakalan neka tang bapak sih seneng. Bagi kebapaan. Oh, mun juga bulus. Mun juga hiu neka sih seneng tang menjadi teraki ke meja. Jadi nanti semuanya akan ada tempatnya masing-masing. Itu sama dengan orang mondok, semua kegiatan sampean ikuti. Semua kegiatan apapun sampean ikuti, sampean seriusi. Adapun manfaat dan tidaknya dibutuhkan atau tidak besok ketika sampean sudah pulang ke rumah baru sampean jangan pernah meremehkan menjadi pengurus. Jangan pernah meremehkan jadi tukang nyapu halaman. Karena itu ada kemungkinan yang manfaat kelak ketika sampean berada di rumah. Jadi umpaman sampean bekto nae pondok kantor cakang abersihan masjid, meskipun bener petugas king, kemudian cakang perhatian terhadap kebersihan dan kerapian masjid, beda siku beda Quran tacletat tata boleh sapoin kaca situ kedek bersih. Tak usah suruh. Tapi latihan menimbulkan apa istilahnya, menimbulkan karakter secara pribadi. Perhatian sampean kepada lingkungan sampean. Masjid kotor, meskipun ada petugasnya king sampean sapoin bi sampean, kaca kotor, Quran tak rapi etata. Ini
Jangan diremehkan. Khawatir ketika ternyata sampean besok di rumah, ternyata sampean bene ebutuaki fathul qoribnya king ebutuaki bi masyarakat sampean itu menjadi takmir masjid. Jadi sampean sudah terlatih. Oh, caran abersihan masjid seneka engkok bilen abekton ebede ponduk sudah biasa nyapu masjid, merawat masjid, membersihkan jeding masjid. Jadi itu pesan saya ya. Jangan pernah meremehkan kegiatan yang ada di pondok. Jangan hanya urusan pelajaran saja, tapi yang bersifat lingkungan itu juga harus dilatih. Faham ya? Cukup ya? Cukup. Saya yakin. Semoga manfaat. Enggak napaan? Saya pesen lagi. Tapati nyaut. Ya. Ya, mak kita enggak mungkin. Maksudnya tidak ingat pada waktu ini manter sampean lain bekto enggak bahwa mondok itu ya seperti yang barusan sampean dengarkan. Terakhir, semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam mencari ilmu agama. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari proses belajar di Lubul Labib ini menjadi ilmu manfaat. Karena ilmu itu kita ketika manfaat maka sangat besar pahalanya. Itu ya. Jadi selain ikhtiar belajar jangan lupa berdoa. Pecakang adua. Doa agar supaya diberikan ilmu yang manfaat, berdoa agar supaya orang tua kita yang mengikhtiari kiriman kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Itu harus kita lakukan. Adua ya Cong. Pon cukup manter manfaat. Semoga sehat selalu. Saya pesan karena sekarang cuacanya tidak bagus, hati-hati istirahatnya yang cukup. Maleta sakit. Main boleh tapi istirahatnya yang cukup. Jepit lebih pas tedung lolos sekolah, tedung ngaji, tedung jamaah, tedung ya embut lembun menurut tedung lolo deh. Pun nggih nyoon seporah manter manfaat. Al-Fatihah.